Saya Muhammad Reza Febriadi dengan NIM 24046. Halo, perkenalkan nama saya Rada Turjana, NIM 24046. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Lestari dengan NIM 24124. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Prayoga dengan NIM 24104. Kelompok kami di sini mengambil tema yaitu dampak perdagangan internasional pada sektor manufaktur Indonesia. Perdagangan internasional memberikan peluang besar bagi sektor manufaktur Indonesia untuk tumbuh dan bersaing secara global, namun juga menuntut peningkatan daya saing dan efisiensi industri dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh perdagangan internasional terhadap sektor manufaktur Indonesia, baik dari segi manfaat seperti peningkatan ekspor dan teknologi, maupun tantangan seperti persaingan impor dan ketergantungan bahan baku luar negeri. Selanjutnya ada konsep dan teori utama. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam perkembangan sektor manufaktur Indonesia. Dengan terbukanya pasar global, industri manufaktur Indonesia dapat memperluas jangkauan ekspor, mengakses teknologi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perdagangan internasional juga membawa tantangan seperti tekanan persaingan global, ketergantungan terhadap pasar luar negeri, dan potensi deindustrialisasi prematur. Berikut adalah teori ekonomi yang terkait. 1. Teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan jika mereka fokus memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan biaya relatif lebih rendah. Yang kedua, teori faktor proporsi Rogers-Owen menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang intensif pada faktor produksi yang melimpah, seperti tenaga kerja, dan mengimpor barang memperoleh faktor yang langka, seperti teknologi tinggi. Selanjutnya, Kali ini saya akan membahas dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap ekspor produk manufaktur Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, Amerika Serikat menerapkan tarif impor yang lebih tinggi untuk beberapa produk, termasuk tekstil dan elektronik. Tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri mereka, namun kebijakan ini berdampak besar bagi Indonesia yang mengandalkan ekspor produk manufaktur ke Amerika Serikat. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, nilai ekspor ini produk manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat itu mencapai sekitar 130 miliar atau sekitar Tapi setelah tarif baru diterapkan, ekspor tekstil Indonesia ke Amerika Serikat turun sekitar 15% dalam 6 bulan pertama. Penurunan ini membuat beberapa perusahaan manufaktur harus mengurangi produk bahan mereka melalui hubungan kerja. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tapi juga berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Penurunannya ekspor bisa memperlebar defisit neraca perdagangan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Akibatnya, biaya impor bahan baku meningkat dan yang semakin membebani industri manufaktur. Selain itu, ketidakpastian ini juga membuat investor asing enggan menanamkan modalnya di sektor manufaktur Indonesia, sehingga menghambat pertumbuhan dan inovasi. Menurut sebuah artikel di The Jakarta Post, kebijakan tarif ini menciptakan ketidakpastian bagi eksportir Indonesia, sehingga mereka harus mencapai pasar alternatif agar bisnis tetap berjalan. Secara global, kebijakan tarif ini juga dapat memicu perang dagang yang mengganggu rantai pasokan internasional dan berpotensi menaikkan harga dan menyebabkan kelangkaan barang. Nah, kesimpulannya di sini, kebijakan tarif impor Amerika Serikat memberikan dampak signifikan bagi ekspor manufaktur Indonesia, mulai dari penurunan ekspor, pengurangan tenaga kerja, hingga tantangan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mencari pasar baru dan meningkatkan daya saing produk agar tetap bertahan di pasar-pasar global. Selanjutnya yaitu kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat membawa dampak nyata terhadap industri manufaktur Indonesia. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi sektor domestik Amerika Serikat, namun efek dominonya terasa hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang mengandalkan ekspor sebagai sumber yaitu
produk olahan, mengembangkan industri substitusi impor, masuk ke pasar negara berkembang yang permintaannya terus tumbuh, mendorong kerjasama ekonomi regional. Untuk ringkasan poin penting dalam materi kita yaitu kebijakan tarif Amerika Serikat telah menekan ekspor Indonesia khususnya pada sektor manufaktur seperti tekstil dan elektronik. Penurunan ekspor mencapai 15% dalam waktu 6 bulan setelah kebijakan diterapkan. Hal ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan produksi di dalam negeri. Secara ekonomi makro, penurunan ekspor memperbesar risiko defisit neraca perdagangan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, diversifikasi pasar ekspor, peningkatan kualitas produk, dan negosiasi perjanjian dagang menjadi langkah penting untuk mengatasi situasi ini. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap satu pasar utama sangat rentan terhadap gejolak kebijakan luar negeri. Dampaknya tidak hanya merugikan pelaku industri, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan global. Langkah konkret seperti diversifikasi ekspor, penguatan daya saing industri, dan pembangunan pasar domestik harus menjadi prioritas agar industri Indonesia tetap tumbuh berkelanjutan.